Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Nah, lagi 3 berita panas yang dapat membuat kalian basah. Kali ini yang pertama, datang dari isu Papua yang kabarnya berpotensi kembali diungkit-ungkit ke dalam sidang umum PBB yang akan digelar dalam pekan ini, bos. Potensi terulangnya teriakan-teriakan negara Pasifik terkait kemerdekaan Papua ini pun cukup besar. Namun kabarnya, negara-negara Pasifik yang dulu ramai getol meneriakan kemerdekaan Papua, kini ternyata cuma tinggal satu. Nah, lantas negara manakah itu? Apakah yang dilakukan Indonesia terhadap negara-negara lainnya? Dan bagaimanakah sikap Indonesia jika diserang lagi oleh salah satu negara Pasifik yang menuntut kemerdekaan Papua itu? Setelah ini kita bahas. Kemudian berita kedua yang cukup panas. Baru-baru ini, nelayan Natuna pun kembali dibuat resah, bos. Pasalnya mereka mengatakan bahwa kapal China tiba-tiba melakukan manuver untuk memotong haluan kapal mereka di Laut Natuna Utara. Nah loh, kapal apakah itu? Dan bagaimanakah kondisi Laut Natuna Utara saat ini sebenarnya? Setelah ini kita bahas. Kemudian baru-baru ini, sebanyak 6 pesawat perang Perancis tiba dan warawiri di atas langit Indonesia. Bahkan salah satu pemimpin Angkatan Udara Perancis datang dan menemui Kasau Marsikal TNI Fajar Prasetyo, bos. Nah, ada apakah gerangan dan apakah tujuan mereka sebenarnya? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas beritanya satu persatu, bosku. Oke, berita pertama kali ini datang dari negara-negara Pasifik yang selalu menyenggol Indonesia terkait masalah Papua, bos. Seperti yang kalian tahu, setiap tahunnya negara-negara di Kepulauan Pasifik seperti Vanuatu, Kepulauan Salomon, dan lain-lain selalu mengungkit isu pelanggaran HAM di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam sidang Majelis Umum PBB. Dan hal itu pun mereka lakukan sebagai dasar meminta Papua untuk merdeka. Namun, dikutip dari banyak sumber berita-berita berikut, kelompok yang membawakan isu tersebut kini ternyata hanya tinggal satu negara. Pernyataan ini pun disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia. Pihaknya tidak merinci negara mana yang dimaksud. Namun sudah jelas, bos, bahwa negara yang selalu iseng mempermasalahkan Papua di sidang umum PBB adalah negara Vanuatu. Lantas, bagaimanakah jika hal ini terulang lagi dalam sidang umum PBB yang akan digelar sebentar lagi? Bapak Tritariat selaku Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan ambil pusing sebab pemerintah telah melakukan berbagai kemajuan di Papua, bos. Selain itu, Menlu Indonesia yaitu Ibu Retno Marsudi pun juga telah memperkuat kerjasama dengan negara-negara di Kepulauan Pasifik. Pada tanggal 6 dan 7 September kemarin, beliau pun telah mengadakan perjalanan resmi menuju Fiji dan Kepulauan Salomon. Bahkan dalam lawatan itu, beliau pun menyampaikan bantuan Indonesia kepada negara-negara tersebut dan juga berdialog dengan negara-negara Pasifik. Nah, jika dulu ramai negara-negara Pasifik yang menyenggol Indonesia soal Papua, kini hanya tinggal satu doang, bos, yaitu Vanuatu. Apakah nanti di sidang PBB Vanuatu akan berulah dan minta dikepret lagi? Kita nantikan saja berita selanjutnya. Kemudian berita kedua yang cukup panas. Kali ini datang dari Natuna Utara. Dikutip dari Kompas 12 September 2022 kemarin, nelayan asal Natuna yaitu Bapak Dedi mengatakan bahwa kapal penjaga pantai China tiba-tiba melakukan manuver untuk memotong haluan kapal mereka di Laut Natuna Utara. Dan tak cuma itu, bos. Selain itu, ia juga menyebut bahwa kehadiran kapal-kapal ikan asing kini semakin marak alias semakin ramai di perairan tersebut, yaitu di Natuna Utara. Ia melaporkan bahwa pada tanggal 8 September kemarin, ia dan 3 rekannya bertemu kapal penjaga pantai China bernomor lambung 5403. Dan tak main-main, pada saat itu, kapal nelayan Indonesia ini pun dikelilingi oleh kapal penjaga pantai China. Kapal China itu pun ternyata berniat untuk memutar haluan kapal nelayan Indonesia. Namun, kapal Pak Dede ini pun tak mau menurut dan tetap terus saja sesuai haluan menuju ke arah tenggara. Nah, selain bertemu kapal penjaga pantai China,
Mereka juga melihat sejumlah kapal ikan asing yang berukuran sangat besar. Bahkan belakangan ini, kapal-kapal ikan asing berani beroperasi di perairan yang hanya berjarak 30 mil laut atau sekitar 55,56 km dari pulau laut yang merupakan pulau terluar di Kabupaten Natuna. Peristiwa ini pun kabarnya sudah sampai ke telinga PSDKP, bos. Dan PSDKP pun sedang berupaya menggerakkan kapal patroli mereka ke lokasi tersebut. Nah, gimana nih bos? Kok bisa-bisanya kapal asing beroperasi sampai pada jarak yang sangat dekat, hanya 55 km dari pulau laut di Natuna? Pada kemana tuh penjaganya? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, kemudian berita ketiga yang cukup mantap. Kali ini datang dari 6 pesawat militer Prancis yang warawiri dan mendarat di Indonesia. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, pesawat-pesawat itu pun terdiri dari 3 pesawat tempur Dassault Rafale, 1 pesawat angkut A400M dan 2 pesawat Airbus A330 MRTT. Dan ternyata Angkatan Udara Prancis ini pun sedang berada dalam misi Pegase 22 atau Pegasus 22, yaitu merupakan misi penerbangan jarak jauh kedua Rafale dari negaranya, yakni untuk mengikuti latihan perang udara multilateral Pitch Black 2022 di Australia Utara. Dan hal ini pun masih terkait dengan serangkaian kegiatan kerjasama bersama TNI Angkatan Udara. Misi Pegase tim Angkatan Udara Prancis di Indonesia kali ini merupakan kegiatan ketiga, bos. Setelah pada tahun 2015 dan 2018 silam juga pernah dilaksanakan kegiatan yang sama di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dan kali ini selama di Indonesia, tim Angkatan Udara Prancis pun akan menggelar sejumlah kegiatan kerjasama kedua Angkatan Udara. Duta Besar Indonesia untuk Prancis yaitu Bapak Oliver Chambard pun menegaskan bahwa Indonesia merupakan mitra penting bagi Prancis. Maka dari itu, Indonesia pun menjadi salah satu tujuan tetap misi Pegasus 2022. Kontingen Angkatan Udara Prancis ini pun akan hadir di Indonesia dari tanggal 11 hingga tanggal 14 September 2022 di Halim Perdana Kusuma. Dan dalam kesempatan ini, Wakasau Prancis pun menemui Kasau untuk memperkuat kerjasama pertahanan udara. Selain itu, juga dilakukan peninjauan pesawat tempur Rafale, pesawat angkut A400M dan A330 MRTT oleh kedua pejabat dan rombongan. Mantap, mantap Jos. Sepertinya Indonesia dan Perancis kali ini benar-benar menjadi mitra yang sangat dekat dan sangat strategis, bos. Selain membantu di bidang industri pertahanan, militer Perancis pun ternyata juga sangat dekat dengan militer Indonesia. Mantap, mantap Jos.